Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proses Perang Maluku. Mulai dari latar belakangnya, perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran Hongi yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC. Company juga melangsungkan sistem pelayaran Hongi. Dengan cara itu, para birokrat company dapat menginspeksi satu persatu pulau-pulau di Maluku yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Company juga punya hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh jika harganya turun. Proses perang. Perang ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Thomas Matulesi, Patimura, Christina Marta, Tiahahu, Anthony Rebuk, Thomas Patiwael, Lukas Latumahina, Philip Latumahina, Ulupaha, Paulus Tiahahu, Raja Tiau, Said Perintah, Nicholas Patinasani, Jeremy Mias, Tamaela, dan Harmanus Latuperisa. Pada tanggal 15 Mei 1817, rakyat bergerak menuju benteng Dustede di Saparua dan menembak mati Residen Vandenberg. Benteng Dustede dapat diduduki oleh pasukan Patimura. Pergolakan tersebut meluas ke Haruku, Nusa Laut, Pulau Seram, Larike, dan daerah-daerah lainnya. Belanda mendatangkan tentara dalam jumlah yang besar dan berusaha merebut kembali benteng Dustede. Pada bulan Juli 1817, Belanda mendatangkan tentara dalam jumlah yang besar, dan pada tanggal 2 Agustus 1817 di bawah pimpinan Letkol Grove berhasil merebut benteng Dürstedt. Dalam suatu pertempuran, akhirnya Belanda dapat melawan Patimura, Anthony Rebok, dan Thomas Patiwael. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung di benteng New Victoria. Perang Maluku ini pecah pada tahun 1817 ketika Belanda datang kembali ke Maluku untuk kembali berkuasa, namun penderitaan akibat praktik monopoli Belanda, landrente, pemindahan penduduk serta pelayaran Hongi di tahun-tahun sebelumnya membuat rakyat menderita. Maka kedatangan kembali ini ditolak dengan perlawanan hebat di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura. Rakyat Maluku yang pada mulanya tunduk saat itu bersatu padu melawan kolonial. Perlawanan ini cukup hebat sebab Patimura kedatangan kembali ini ditolak dengan perlawanan hebat di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura. Rakyat Maluku yang pada mulanya tunduk saat itu bersatu padu melawan kolonial. Perlawanan ini cukup hebat sebab Patimura bersekutu dengan banyak pihak seperti Kerajaan Ternate, Tidore, pihak dari Sulawesi juga Jawa. Perlawanan yang hebat ini hanya bisa ditaklukkan oleh pihak kolonial melalui jalan yang licik, yakni adu domba. Selanjutnya ada strategi perang. Pada Mei 1817, rakyat Maluku membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Pada tanggal 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi dan menjadikannya sebagai Kapten Patimura. Pada 16 Mei 1817, dilakukan operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua oleh pasukan Kapten Patimura. Operasi ini berhasil merebut benteng Dürsteide dan menewaskan kepala residen Saparua yang bernama Vandenberg. Pada tanggal 20 Mei 1817, Belanda mendatangkan bantuan dari Ambon untuk merebut kembali benteng Dürsteide. Belanda dengan kekuatan lebih dari 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Beitjes menyerang Patimura dan pasukannya. Namun perebutan benteng dan Saparua ini berhasil digagalkan oleh Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain yang didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Waisisil, dan Larike. Patimura berperang dengan cara gerilya
dan mengumpulkan perahu-perahu untuk menyerang benteng Durstede di Saparua. Akhir perang pada tanggal 11 November 1817 dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Petersen berhasil menyergap Patimura dan Philip Latumahina, juga Anthony Rebok, Thomas Patiwael, dan Raja Tiau. Beberapa hari kemudian para pemimpin yang lain pun tertangkap. Para tokoh pejuang akhirnya mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.